Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Rizky Nurmala dari Program Studi Pendidikan Matematika FKIP Universitas Pekalongan. Di sini saya akan mempresentasikan artikel saya yang berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Interaktif Berbasis Problem Solving Materi Barisan dan Deret. Baik, saya mulai saja. Penelitian ini dilatar belakangi oleh media pembelajaran yang sebenarnya memiliki peran penting sebagai alat perantara guru dan siswa. Akan tetapi, masih banyak guru yang mengajar tanpa media karena kurangnya ketersediaan alternatif media pembelajaran di sekolah. Kemudian, kurangnya perhatian siswa dan fokus siswa sehingga siswa sulit untuk memahami materi. Nah, berdasarkan angkat kebutuhan siswa, didapatkan siswa itu kesulitan mengerjakan soal materi barisan dan deret yang berkaitan dengan pemecahan masalah, sehingga perlu untuk diterapkan pendekatan problem solving dalam materi barisan dan deret tersebut. Kemajuan teknologi saat ini seperti smartphone, laptop, dan sebagainya sebenarnya dapat dimanfaatkan untuk menyiapkan media pembelajaran yang menarik dan kreatif. Nah, salah satunya adalah Microsoft Office PowerPoint, aplikasi berbasis teknologi untuk membuat media pembelajaran dalam bentuk presentasi. Sehingga guru lebih mudah untuk menyampaikan materi dan siswa pun lebih terlibat dalam memahami materi dan memecahkan masalah. Metode penelitian ini menggunakan model pengembangan ADDIE, yaitu Analysis, Design, Development, Implementation, dan Evaluation. Pada tahap analisis dilakukan kegiatan analisis kurikulum, analisis kebutuhan, dan analisis materi. Pada tahap desain, dihasilkan hasil akhir berupa flowchart dan storyboard. Tahap ketiga yaitu development adalah pembuatan produk dan proses validasi serta revisi produk. Untuk tahap keempat yaitu implementation, dilakukan uji coba produk setelah dinyatakan valid untuk mendapatkan respon siswa. Dan yang kelima adalah evaluasi, yaitu tahap penyempurnaan produk setelah dilakukannya 4 tahapan sebelumnya. Instrumen yang digunakan pada penelitian ini berupa lembar angket yang meliputi 1. Angket kebutuhan siswa, yang kedua adalah angket validasi, dan yang ketiga adalah angket kepraktisan. Teknik analisis data validitas ditentukan menggunakan langkah-langkah yang diambil dari buku Hobry. Untuk kriteria skor kevalitan digunakan kriteria sangat buruk, buruk, baik, sangat baik dengan skor 1, 2, 3, 4. Rumus untuk menentukan nilai validitas adalah V sama dengan sigma A dibagi N, dengan V adalah rata-rata nilai validasi dari semua aspek, A adalah nilai validasi dari semua validator untuk aspek ke I, dan N adalah banyaknya aspek. Untuk kriteria penilaian validitas, jika rata-rata nilai validitas itu kurang dari sama dengan 1,6, maka dikategorikan sangat kurang valid. Jika rata-rata nilai validitas lebih dari 1,6 dan kurang dari sama dengan 2,2, maka dikategorikan kurang valid. Jika rata nilai validasi itu lebih dari 2,2 dan kurang dari sama dengan 2,8, maka dikategorikan cukup valid. Jika rata-rata nilai validitas lebih dari 2,8 dan kurang dari sama dengan 3,4, maka dikategorikan valid. Dan jika rata-rata nilai validasi itu adalah lebih dari 3,4, maka dikategorikan sangat valid. Selanjutnya, analisis data kepraktisan. Untuk kriteria skor respon siswa, digunakan sangat tidak setuju, setuju, sangat setuju, dengan skor 1, 2, 3, 4. Rumus untuk menentukan nilai kepraktisan yaitu P persen sama dengan P dibagi skor maksimum dikali 100%, dengan P adalah rata-rata nilai kepraktisan dari semua indikator. Untuk kriteria penilaian kepraktisan, jika rata-rata nilai kepraktisan itu kurang dari sama dengan 20%, maka dikategorikan tidak praktis. Jika rata-rata nilai kepraktisan itu lebih dari 20% dan kurang dari sama dengan 40%, maka dikategorikan kurang praktis. Jika rata-rata nilai kepraktisan itu kurang dari 40%, jika nilai rata-rata kepraktisan itu lebih dari 40% dan kurang dari sama dengan 60%, maka dikategorikan cukup praktis. Jika rata-rata nilai kepraktisan itu lebih dari 60% dan kurang dari sama dengan 80%, maka dikategorikan praktis. Dan jika rata-rata nilai kepraktisan itu lebih dari 80% dan kurang dari sama dengan 100%, maka dikategorikan sangat praktis. Media yang dikembangkan pada penelitian ini dapat dikatakan praktis jika P% itu lebih dari 60%.
pada hasil dan pembahasan, karena penelitian ini menggunakan model pengembangan ADDIE, maka tahap pertama yaitu analisis dilakukan beberapa kegiatan. Kegiatan pertama adalah analisis kurikulum. SMK Ma'arif N Undoro itu menerapkan kurikulum merdeka untuk kelas 10, sehingga perlu ditelaah CP dan TP materi barisan dan deret. Kemudian kegiatan kedua adalah analisis kebutuhan siswa. Berdasarkan respon angket kebutuhan siswa, disimpulkan bahwa 59,3% siswa mengalami kesulitan dalam pemecahan masalah atau problem solving saat mempelajari materi barisan dan deret. 81,5% siswa lebih antusias belajar matematika jika menggunakan media pembelajaran, serta 88,9% siswa membutuhkan media pembelajaran berbasis problem solving yang interaktif. Untuk kegiatan yang ketiga adalah analisis materi. Penyusunan materi barisan dan deret disesuaikan untuk siswa kelas 10 SMK Ma'arif N Undoro. Pada tahap kedua yaitu tahap desain. Tahap perancangan ini meliputi pembuatan flowchart dan storyboard. Keduanya ini dibuat sebagai rancangan awal sebelum peneliti membuat media pembelajaran interaktif berbasis problem solving materi barisan dan deret. Flowchart itu adalah sebagai rancangan visualisasi alur media berbentuk bagian. Nah, sedangkan storyboard sebagai rancangan visualisasi lebih mendetail untuk setiap slide media. Pada tahap ketiga yaitu tahap development atau pengembangan. Pada tahap development ini dilakukan pembuatan media pembelajaran interaktif berbasis problem solving materi barisan dan deret sesuai dengan rancangan yang telah dibuat pada tahap desain. Nah, selanjutnya dilakukan proses validasi oleh 8 validator yang meliputi 3 dosen matematika Universitas Pekalongan dan 5 guru matematika SMK. Yang kemudian dilakukan perbaikan media berdasarkan saran yang diberikan oleh para validator. Nah, perbaikan medianya yaitu pada 1 halaman sampul, yaitu penambahan identitas kelas, jenjang SMK, dan semester. Pada halaman petunjuk, yaitu penambahan deskripsi tentang media dan tujuan adanya produk yang dikembangkan. Pada halaman materi, yaitu penambahan gambar ilustrasi dan deskripsi awal sebagai pengantar materi. Pada video penjelasan materi, yaitu penambahan soal kontekstual berbasis problem solving yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Pada halaman kuis, yaitu penambahan petunjuk tentang munculnya nilai, jawaban benar dan salah, nomor soal yang salah, dan ketuntasan di akhir pengerjaan kuis. Lalu pada halaman soal kuis, yaitu dihapusnya tombol selanjutnya pada halaman soal kuis karena otomatis akan melanjutkan pada nomor kedua, 3, dan seterusnya. Lalu yang terakhir pada halaman profil yaitu penambahan email peneliti. Untuk hasil analisis setiap aspek untuk validasi ahli materi dan ahli media dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Untuk hasil analisis validasi ahli materi, aspek isi diperoleh rata-rata nilai sebesar 3,5 dengan kategori sangat valid. Untuk aspek kebahasaan diperoleh rata-rata nilai sebesar 3,59 dengan kategori sangat valid. Dan aspek penyajian diperoleh rata-rata nilai sebesar 3,54 dengan kategori sangat valid. Sehingga rata-rata untuk keseluruhan aspek validasi ahli materi diperoleh rata-rata nilai sebesar 3,53 dengan kategori sangat valid. Lalu untuk hasil analisis validasi ahli media, aspek audiovisual diperoleh rata-rata nilai sebesar 3,63 dengan kategori sangat valid, aspek pemrograman dengan rata-rata nilai sebesar 3,69 dengan kategori sangat valid, dan aspek tampilan diperoleh rata-rata nilai sebesar 3,45 dengan kategori sangat valid. Sehingga diperoleh rata-rata keseluruhan aspek untuk validasi ahli media sebesar 3,59 yang dikategorikan sangat valid. Kemudian setelah media dinyatakan sangat valid, maka selanjutnya pada tahap implementation atau pelaksanaan dilakukan uji coba media di kelas 10 TKJ 2 yang berjumlah 27 siswa di SMK Ma'arif N Undoro. Untuk hasil analisis kepraktisan uji respons siswa dapat dilihat pada tabel berikut ini. Hasil analisis kepraktisan untuk aspek materi diperoleh rata-rata nilai sebesar 85% dengan kategori sangat praktis. Untuk aspek kebahasaan diperoleh rata-rata nilai sebesar 88% dengan kategori sangat praktis, dan aspek ketertarikan siswa diperoleh rata-rata nilai sebesar sangat 88% dengan kategori sangat praktis. Oleh karena itu, rata-rata untuk keseluruhan aspek pada
kepraktisan itu diperoleh rata-rata sebesar 3,47 dengan rata-rata persennya itu adalah 87% yang dikategorikan sangat praktis. Setelah media yang dikembangkan itu dinyatakan sangat valid dan sangat praktis, selanjutnya ke tahap evaluasi atau tahap terakhir pada model pengembangan EDI. Nah, tahap evaluasi ini bertujuan untuk meninjau kebermanfaatan media yang dikembangkan dengan memeriksa kembali melalui tahap yang telah dilakukan pada tahap analisis, desain, development, dan implementation. Nah, sebenarnya tahap evaluasi ini bisa terjadi pada setiap akhir tahapan pada keempat fase atau tahap di atas. Menurut Sugihartini dan Yudiana, 2018. Berdasarkan hasil pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa media pembelajaran interaktif berbasis problem solving materi barisan dan deret yang dikembangkan dalam penelitian ini mencapai kategori sangat valid dan sangat praktis dengan rata-rata nilai validasi ahli materi yaitu sebesar 3,53 dan rata-rata nilai validasi ahli media sebesar 3,59 serta rata-rata nilai kepraktisan sebesar 87%. Hal ini menunjukkan bahwa media sangat valid dan sangat praktis digunakan sebagai media pembelajaran matematika kelas 10 SMK. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.